Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lini Masaku. Mohon maaf sebelumnya untuk buat teman-teman ya, suara saya agak apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu bindeng karena saya lagi sedikit flu ya ini. Oke, saya lanjut. Untuk video kali ini saya seperti yang saya janjikan di video saya yang sebelumnya, saya mau tunjukkan dua fitur yang bukan tambahkan ya, update ya dari tombol yang ada di motor Polytron Fog R saya ini ya. Nah, untuk tombolnya yang sudah saya upgrade ya, itu apa saja? Yang pertama yaitu tombol R atau mundur, itu nanti fungsinya seperti apa. Kedua, tombol P yang nanti hubungannya sama dengan fitur cut off yang ada di motor ini ya. Sebelum saya jelaskan apa kegunaannya apa, buat yang belum subscribe boleh dibantu untuk subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya juga supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video yang saya upload. Nah, oke, untuk tombol pertama yang saya update ya di sini ya, itu tombol R ya teman-teman ya. Untuk tombol mundur ya, sampai saat ini kan masih banyak yang kesulitan dengan tombol mundur ini ya teman-teman ya. Untuk seperti bawaan pabrik itu kan, kalau mau mundur kita harus tekan R sama tekan gas, sama tarik gas ya. Jadi kadang masih kesulitan, seperti saya baca-baca di forum, di Facebook atau di grup WhatsApp, itu masih banyak yang kesulitan dengan tombol mundur. Karena saya juga terinspirasi sama motor Busing Seng punya Pak Rifai ya, punya teman saya. Itu setelah diganti controller pakai Votal E80 GTI, waktu itu saya coba tombol mundurnya itu cuma ditekan tombol mundurnya aja, ini sudah bisa mundur. Nah, dari situ saya ngobrol-ngobrol sama Om Randy, kira-kira bisa nggak kalau Polytron dibikin seperti ini. Nah, setelah diutak-atik setelah sekian beberapa kali uji coba, ternyata nggak bisa untuk ditekan langsung mundur gitu ya, seperti Votal BM80 GTI itu nggak bisa. Nah, ternyata ada cara lain. Nah, ini nanti kalau memang teman-teman mau bisa di remap lagi ya, ini butuh proses remap lagi. Jadi langsung aja. Nah, untuk sekarang setelah di remap ini bisa dilihat ya, saya tekan tombol R, nah di speedometer sudah langsung ganti R. Nah, ini siap untuk mundur, kita tinggal gas, jadi nggak usah tekan R sambil ngegas, kita langsung gas aja. Nah, ini kan mundur ya, nah untuk maju lagi kita tekan R lagi, nah sampai 0 baru bisa maju. Jangan lupa nanti kalau habis tekan R kembalikan lagi. Nah, menurut saya itu lebih memudahkan kita untuk mundur ya, daripada harus tekan tombol R sambil tekan gas. Nah, tapi untuk penjelasan secara teknisnya mungkin saya nggak bisa ya untuk di cara remapnya, karena saya bukan orang teknis ya, saya ini pengguna. Mungkin nanti saya minta Om Randy untuk buatkan videonya tersendiri di channelnya Om Randy, channel YouTube-nya Om Randy, yaitu Randy Race ya. Nanti saya minta beliau buatkan videonya. Nah, dengan tombol mundur seperti ini kan saya rasa jadi lebih mudah ya teman-teman ya. Tapi ini menurut saya, mungkin kalau ada
pendapat lain dari teman-teman lebih enak pakai bawaan pabrik atau seperti ini, mungkin bisa dibantu di kolom komentar ya. Oke, saya sambil jalan dulu. Nanti untuk fitur keduanya saya sambung di depan sana nanti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk fitur kedua atau tombol kedua yang saya upgrade ya, nah ini hubungannya dengan tombol cut off yang ada di rem. Nah, selama ini kan juga masih banyak yang kesulitan ketika ada kendala jalan macet tapi posisinya lagi naik. Nah, itu kan kadang masih banyak yang kesulitan ya, antara rem sama gasnya nanti gimana, masih banyak yang kejadian sampai mundur. Nah, di motor saya ini sekarang sudah fitur untuk cut off nya ini saya remnya saya tekan-tekan ya, tapi sudah mati ya di sini ya. Ini mati, kiri juga mati. Nah, tapi fitur rem, fitur cut off atau rem sekaligus regen itu ditambahkan ke tombol P. Nah, tombol P yang ini ya. Tapi ini baru bisa berfungsi kalau dipakai untuk jalan. Kalau berhenti nggak bisa. Nah, dia pakai. Nah, ini kalau anu kan dia ikut nyala merahnya. Nah, karena dia ada hubungannya. Jadi kita langsung praktek aja teman-teman ya. Nah, setelah jalan tombol ini baru bisa difungsikan. Nah, itu sebelum kita berhenti atau mau berhenti kita tinggal tombol P aja. Loh, ini tombol P, cut off nya nyala, motornya berhenti. Nah, tekan tombol P, cut off nyala, berhenti. Jadi kita nggak perlu, bukan nggak perlu ya, kita bisa lebih menghemat kampas rem kalau kondisi seperti ini. Nah, ini kan ada polisi tidur ya. Ini saya tekan tombol P, dia ngerem, cut off sekaligus regen ya. Saya coba lagi. Nah, ini bisa lebih banyak menghemat kampas rem lagi, karena kita bisa mengurangi penggunaan rem ya. Ini saya berhenti tanpa ngerem ya. Nah, bukan berhenti ya, menghentikan laju motornya, nggak sampai berhenti sih. Kita tetap perlu menggunakan rem, tapi tidak sekuat yang biasanya. Pada saat kecepatan tinggi pun ini bisa untuk mengurangi laju motor ya tanpa mengerem. Nah, ini misalnya kecepatan sekarang 45 ini ya. Nah, ini saya tekan P, dia langsung kecepatannya turun, hampir ngerem. Tapi untuk lebih amannya lagi, kalian bisa menggunakan seperti ini, tekan P sambil tekan rem. Misalnya dalam kecepatan tinggi ingin mau berhenti, bisa pakai dua-duanya. Ini sebenarnya pilihan sih, pilihan buat yang mengalami kesulitan saat macet di jalan tanjakan ya, karena masih sering terjadi motornya sampai mundur karena
pada saat direm cut off sambil ngegas masih bingung. Nah, banyak juga yang dibikin saklar sama teman-teman itu untuk matikan cut off-nya, atau cut off-nya dimatikan sama sekali. Itu juga bahaya ya teman-teman ya. Pertama, kampas rem jadi boros. Yang kedua, kalau ngeremnya cuma pakai kampas rem itu kayaknya kurang gimana ya, kurang pakem lah. Kemarin itu saya baru ketemu sama pengguna Fox Air yang ganti kampas rem di bengkel Elektra. Saya lihat kilometernya masih 5.000 berapa gitu loh, 5.700 atau 5.800, belum ada 6.000 pokoknya. Itu kampas remnya yang belakang itu sudah habis. Saya tanya, loh kok bisa cepat habis ya, padahal seperti punya saya dulu aja itu 10.000 kilometer baru habis. Nah, ternyata cut off-nya dimatikan semua. Jadi untuk pengereman murni menggunakan kampas rem, jadi kampas remnya jadi boros. Nah, sebaiknya fitur cut off itu tetap difungsikan, mungkin bisa dipindah seperti punya saya ini, supaya tidak terlalu mengganggu atau menyulitkan buat terutama pengguna-pengguna baru. Kalau yang sudah mahir sih nggak masalah, tapi ini kalau menurut saya ini lebih banyak membantu sekarang, malahan bisa lebih menghemat kampas rem lebih banyak lagi. Contoh ya, kita sekarang ini jalan mau turun ya, ini jalannya turun ya. Nah, ini saya tanpa rem, saya tekan P aja. Nah, ini jalannya sudah melambat seperti ngerem. Ini untuk tombol merahnya itu nyala. Nah, tinggal lepas. Kalau mau rem tekan P. Nah, tanpa rem. Nah, ini bisa lebih menghemat kampas rem. Nah, untuk fitur yang kedua ini tadi, yaitu mematikan cut off yang di rem terus menggabungkannya ke tombol P, ini juga butuh sedikit effort ya teman-teman ya. Ini mungkin kalau memang kalian mau bikin seperti ini bisa datang ke bengkel Elektra atau minta bantuan ke bengkel motor listrik yang di sekitar kota kalian ya. Tapi saya kembali lagi, saya disclaimer, saya kurang paham untuk cara modifikasinya ya, tapi sedikit gambaran. Ini karena nanti ada kabel. Nah, tombol kabel yang dari cut off ini kan, semua kabel bodi ini nanti berkumpul di bawah jok sini, ada soketan-soketan itu ya. Nanti diambil salah satu, saya lupa warnanya ya. Nah, terus nanti dijadikan satu dengan pokoknya yang terhubung antara tombol kabel dari cut off dengan tombol P ini. Saya teknisnya nggak tahu ya, nanti coba dilihat di channelnya Om Randy kalau sudah dibikinkan videonya. Nah, setelah disambung kabelnya dijadikan satu, nah baru dilakukan proses remap. Nah, di sana fiturnya dipindahkan dari cut off dari rem dipindah ke tombol P. Kurang lebih prosesnya seperti itulah. Kalau buat saya ini lebih istilahnya memudahkan, juga lebih
menghemat kampas rem. Mungkin kalau ada, menurut teman-teman ada ide yang lain yang mungkin bisa diaplikasikan di tombol yang ada di sini, nanti coba saya tanya-tanya ke Om Randy apakah bisa. Atau mungkin kalau memang menurut kalian fitur ini kurang atau bagaimana, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian untuk video saya kali ini. Yang pertama tadi dari tombol R, yang kedua penggabungan antara cut off yang dari rem digabung ke tombol P. Mungkin jika ada pertanyaan nanti coba ditulis di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab, nanti kalau tidak bisa mau saya tanyakan ke Om Randy ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Jangan lupa untuk dibantu subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian mendapat update terbaru video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.